Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, semoga dalam keadaan baik teman-teman ya. Nah, minggu lalu saya berikan tugas ya. Minggu lalu saya berikan tugas loh. Ya, dikerjakankah? Ngerti nggak dengan tugas yang kalian kerjakan atau tidak ya? Dengan ada gambar-gambar seperti itu, paham nggak kira-kira itu ya? Nah, minggu lalu saya telah membahas tentang yang namanya SDLC, di mana SDLC itu punya 4 tahapan umum: planning, analis, desain, dan implementasi. Di mana agar lebih mudah dipahami, maka dibuatkanlah kerangka kerja seperti yang pernah kalian lihat pada sumber referensi yang pernah kalian baca gitu, seperti ini ya kan, yang dimana kerangka kerja seperti ini, metodologi kerja seperti ini adalah acuan dari SDLC ya kan. Agar apa dibuat seperti ini? Agar lebih jelas dan mudah dipahami tahapan di bagian ini apa-apa aja, tahapan di bagian ini apa-apa aja, tahapan di bagian ini apa-apa aja. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian saya berikan kalian tugas, ya kan? Nah, ada yang namanya model-model dalam SDLC, teman-teman. Di mana di dalam model-model SDLC tersebut ada beberapa macam model. Ada square linear, ada prototype, RAD, evaluationer, di mana evaluationer ini juga memiliki 4 model di dalamnya, yaitu model incremental, spiral, rakitan komponen, dan perkembangan konkuren. Ya, ini adalah tugas kalian ya. Nah, apa yang kalian peroleh dari tugas ini? Ya, dapat nggak ini semuanya? Mungkin dapat. Tetapi dari yang paling kalian peroleh itu, paham nggak kalian ini apa? Gambarnya kenapa seperti itu? Nah, ini akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Kenapa itu bisa seperti itu teman-teman ya? Apa yang mengartikan gambar-gambar ini? Kan kemarin udah dijelaskan bahwa SDLC punya 4 tahapan. Kemudian agar detail maka jadilah dia berupa seperti kerangka kerja penelitian atau metodologi penelitian seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya model-model. Nah, ini penerapannya buat apa, Pak? Ini apa gitu loh ya. Nah, kita akan jelaskan model-model dalam SDLC. Oke. Nah, saya perlu jelaskan dulu. Model-model SDLC ini teman-teman ya. Ini adalah bagaimana cara kita menerapkan metodologi atau kerangka kerja kita yang udah kita buat. Ya, misalnya kerangka kerja penelitian kalian itu udah dapat seperti ini nih, dari perpecahan berdasarkan dari 4 ini. Kalian pecah dia menjadi tampilan seperti ini nih misalnya. Seperti ini boleh atau seperti ini juga boleh. Ya. Kemudian gunanya ada model-model itu adalah bagaimana cara kita menggunakan metode tersebut terhadap metodologi atau kerangka kerja kita ini. Jadi gunanya model-model SDLC nanti yang akan kita jelaskan itu adalah diterapkan kepada kerangka kerja atau metodologi kita. Maksudnya adalah bagaimana nih cara kita menerapkannya. Mau seperti gaya apa nih cara kita ingin menerapkan kerangka kerja penelitian kita. Gitu. Mau gaya apa, mau seperti apa metodologi yang kita buat itu, cara kerjanya. Kita mau seperti apa dari kerangka itu, ngerjainnya seperti apa. Mau modelnya seperti apa nih, mau kita terapkan ke kerangka kerja penelitian kita, gitu loh. Jadi adalah caranya kita menjalankan metodologi yang udah kita buat, caranya kita, gayanya kita gitu loh, modelnya kita mau kita gunakan ke kerangka kerja penelitian kita, ke metodologi penelitian kita gitu ya. Paham ya kalimat-kalimat ini ya? Caranya kita, bagaimana cara kita ingin menerapkan metodologi yang sudah kita bangun tersebut. Gayanya kita, bagaimana cara kita ingin menjalankan kerangka kerja penelitian tersebut ya. Jadi ini kita mau modelnya seperti apa menerapkannya, mau gaya seperti apa menerapkannya dari kerangka kerja penelitian tersebut. Nah, itu maksud dari model-model ini ya. Pahami dulu yang bagian situ ya. Nah, kemudian kita jelaskan setiap satu demi satu model ini. Oke,
Kita lanjut, paham ya? Penjelasan tadi itu ya. Yang pertama, model sequence linear. Apa ini modelnya? Model sequence linear adalah model yang biasa kita sebut dengan model waterfall. Jika kalian sering mendengar waterfall, bahwa sebenarnya itu adalah model sequence linear. Ya, seperti apa tampilan model tersebut? Tampilan seperti ini. Ya, kan tahapan SDLC juga nih, ada planning, ada analis, desain, coding, implementasi ini, ya enggak? Ya kan? Kemudian ini yang disebut dengan waterfall. Kemudian ada juga kalian ketemu gambar tampilannya seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Ada nggak ketemu seperti? Ada. Ya. Apa ini model waterfall atau model sequential linear ya? Model waterfall adalah model di mana setiap tahapannya itu kita harus selesaikan satu demi satu terlebih dahulu. Misalnya tahapannya seperti ini, maka kalian harus selesainya tentang bagian tahapan komunikasi. Udah selesai itu, udah final, udah bersih yang kalian kerjakan di sana, baru masuk ke tahapan planning. Kerjakan semua tahapan planning, apa aja kebutuhan segala macam, baru masuk ke tahapan modeling. Ya, kerjakan dulu kerangkanya mungkin ya kan, desain segala macam, kerjakan dulu di bagian tahapan modeling, baru masuk ke tahapan construction. Jadi mengerjakan ini step by step, kerjakan dulu yang awal. Ya, walaupun udah selesai setengah, belum bisa kalian masuk ke tahapan planning. Walaupun udah selesai 75% tahapan komunikasi, belum bisa kalian masuk ke planning. Selesaikan sampai 100% baru masuk ke tahapan planning. Udah selesai ini 100% planning, baru masuk ke tahapan modeling. Apakah bisa berbalik? Tidak bisa berbalik, teman-teman. Jadi kalian runut maju. Maka itulah yang disebut dengan waterfall. Nggak pernah air terjun balik ke atas, ya nggak? Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah model waterfall. Jadi kalau kita terapkan ke metodologi kerangka kerja kita yang misalnya tadi itu seperti ini, misalnya teman-teman, seperti ini ya kan. Jadi kita harus menyelesaikan satu demi satu, selesaikan ini sampai selesai. Mudah-mudahan selesai baru masuk ini. Udah selesai ini 100% baru masuk ini. Dan nggak akan mungkin dia balik ke atas lagi. Kenapa? Karena kita menggunakan model waterfall. Jadi ini adalah disiplinnya kita, maksudnya agar kita lebih disiplin menggunakannya, agar kita nggak kemana-mana lagi, agar kita nggak ngambang lagi gitu loh teman-teman. Jadi kita gunakan model untuk membaca metodologi kita tadi gitu. Jadi kalau waterfall kita bawakan ke sini, maka kita harus selesaikan ini dulu. Udah selesai baru masuk ke sini. Udah selesai 100% masuk ke sini. Udah selesai 100% masuk ke sini. Nah, seperti itu menerapkan model apabila kita ingin menerapkan metodologi penelitian kita itu adalah dengan model waterfall. Nah, paham nggak ilustrasi saya seperti itu? Moga-moga paham ya teman-teman. Nah, seperti itulah kira-kira ilustrasinya. Itu adalah waterfall. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat, nah ini ada juga ya, desain skenario waterfall ini kebutuhannya apa ya, nanti dibaca aja. Saya ingin menjelaskan model-model yang ada. Kenapa bisa model ini berbeda-beda bentuknya. Oke, ini adalah waterfall. Bahwa waterfall ini adalah model runut maju. Kita nggak akan mungkin ke belakang. Otomatis setiap tahapnya harus selesai dulu 100%. Baru masuk ke tahap selanjutnya, baru masuk ke tahap selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke model yang namanya prototype. Jika kalian cari di internet model prototype ini, mungkin ada yang ketemu seperti ini. Ya kan? Ada yang ketemu yang seperti ini juga gitu ya. Nah, model prototype seperti inilah kira-kira ya. Nah, tahapan-tahapan yang dilaluinya itu misalnya tahapan planningnya, kebutuhan yang dibangun apa-apa aja, kebutuhannya. Dari kebutuhan yang sudah diperoleh didesain, kemudian kerangkanya dibuat ya kan, kemudian dilakukan evaluasi ke customernya, kemudian direview lagi. Tetapi di sini ada perputarannya teman-teman ya. Jadi di sini tahapan di bagian tertentu dia bisa ngulang dulu. Ya, dia bisa ngulang ya. Maksudnya bisa direview kembali, dikembalikan lagi ke desain. Ya. Misalnya kalian punya buat studi kasus seseorang misalnya, bikin ini segala macam.
Kalian udah buatkan desainnya, kemudian kalian prototipekan ya. Sebelum kalian masuk ke diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman menjadi sebuah aplikasi misalnya, kalian tanyakan dulu ke customernya, benar nggak seperti ini nih rancangan awalnya, benar nggak emang seperti ini mau kita bangun. Oh ternyata dari customernya salah, nggak kayak gini, tambah lagi, harusnya adanya kayak gini. Berarti kita review lagi, kita update lagi, kita desain lagi teman-teman. Ulang lagi dong, berarti prototype lagi. Kita lihatkan lagi, udah benar belum? Oh ternyata masih ada yang kurang, tambah lagi, ngulang lagi, desain lagi, prototype lagi. Udah benar kata customernya, baru kita masuk ke tahapan developing. Ya, testing dan maintenance. Ini adalah prototype. Berbeda dengan waterfall. Waterfall kita runut maju, maka nggak akan mungkin ada melakukan kembali ke atas lagi. Ya, nah ini adalah prototype. Jadi prototype ini di dalam proses perancangan kita bisa kembali lagi review dulu deh sebelum kita masuk ke tahapan ini. Ya, karena bagusnya memang seperti ini teman-teman. Ya, karena banyak programmer bikin udah jadi programnya udah sampai ke sini, taunya dari customer nggak kayak gini, ada yang salah. Nah kan capek kita balik lagi ke sini. Nah kalau di sini kan di sini berputar, kita belum jauh melakukan pengembangan. Nah ini adalah model prototype. Jadi di model prototype ini di bagian-bagian tertentu kita bisa balik evaluasi lagi sebelum kita masuk ke tahapan selanjutnya. Kalau waterfall kita harus selesaikan benar 100% di tahapan tersebut, baru masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, berbeda dengan prototipe, kita bisa melakukan evaluasi, ulang lagi. Nah, seperti itu. Ini adalah mode prototipe. Nah, di metodologi penelitian kita atau kerangka kerja penelitian kita bisa menerapkan seperti itu, teman-teman. Bisa menggunakan mode prototipe. Maksudnya di bagian-bagian ini nanti mungkin bisa jadi akan ada review lagi gitu ya, update lagi, evaluasi lagi. Nah, seperti itu. Modelnya, cara kita menggunakan model kepada kerangka kerja kita gitu loh ya. Nah seperti itu kira-kira ya teman-teman ya, agak belibet ngomongnya. Nah ini contohnya juga, contoh dari prototype. Jadi macam-macam jenis cara modelnya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada yang namanya RAD, Rapid Application Development ya. Nah seperti apa gambarnya kalau kalian temu itu pasti ada mungkin tampilan seperti ini. Kemudian mungkin ada tampilannya mungkin seperti ini. Ya enggak? Kalian ketemu enggak di tugas kalian seperti ini? Ya. Nah, model ini nah kelihatan. Mungkin kalian punya project, kemudian kalian ada planningnya, ada analisis. Nah, berbeda dengan model-model tadi. Model-model tadi, apalagi waterfall masih digabung menjadi satu, harus diselesaikan dalam satu bagian semua. Ya. Nah, bagian prototype itu masih satu juga, tetapi kita ada melakukan perulangan di dalam proses perancangannya, misalnya di dalam pengembangannya. Kalau misalnya RAD, kita bisa melakukan kita pecah-pecah apa tersebut, tahapan-tahapan yang di dalam tahapannya tersebut. Kita bagi-bagi. Mungkin ini analisa juga, analisa juga. Ya kan? Analisanya bagian misalnya di bagian websitenya, bagian Android, bagian MySQL-nya. Jadi kita bagi-bagi per tim. Misalnya tim ini kamu bagian ini ya, kamu analisa bagian ini, kamu analisa bagian ini, kamu analisa planning bagian ini. Jadi di bagian ini dipecah-pecah, yang mana tahapan kesininya juga tetap sama yang dilakukannya teman-teman. Sama. Hanya saja kerjanya di bagian-bagian step itu dibagi-bagi. Nah, jadi model yang kita gunakan ke metodologi, berarti kita pecah-pecah, bagi per tim. Kamu ngerjain bagian ini, tapi mulainya tetap dari awal. Ya, planningnya, misalnya kita ingin membuat Android, di mana Android itu kita butuh bahasa pemrogramannya, yang pertama pasti Android, yang kedua mungkin PHP, yang kedua MySQL, ya database-nya. Kemudian kita bagilah planning yang misalnya Android, dari planning sampai desain segala macamnya kamu yang bikin. Yang PHP dari awalnya mau HTML, PHP segala macam kamu yang nentuin. Yang MySQL seperti itu juga, dari tahapan planning segala macam kamu yang nentuin. Nanti kita gabung di akhir, nah dipecah tugasnya. Nah ini adalah model RAD. Oke, kelihatan model gaya kita ingin menggunakan dari kerangka kerja penelitian atau metodologi teman-teman. Nah ini adalah model RAD. Jadi kita pecah-pecah ya seperti itu. Agar apa? Agar lebih cepat kerjanya. Seperti itu teman-teman. Nah sama seperti ini planningnya. Kemudian di bagian-bagian ini konstruksinya dibagi-bagi. Ada yang bagian kerja ini, bagian kerja ini, bagian kerja ini.
Nah, seperti itu ya. Itu adalah RAD, pemodelan RAD. Nah, ada lagi yang namanya model evolutioner. Evolutioner juga dibagi menjadi 4. Ada incremental, spiral rakitan, dan perkembangan konkuren. Incremental. Nah, mirip seperti RAD tadi, teman-teman, tetapi gayanya itu sedikit berbeda. Udah dibagi-bagi, ya kan? Misalnya tahapan planning. Ya, tahapan planning mungkin belum selesai, baru 500 atau 50% selesai, udah masuk ke tahapan desain. Di bagian tahapan desain, bagian yang kedua itu udah bisa masuk ke tahapan analisis. Oke, paham nggak ini ilustrasinya? Misalnya, dia di bagian pertama dia ingin membahas tentang PHP dulu lah, PHP. PHP dibahas, udah dianalisa, udah dimasuk ke tahapan desainnya misalnya. Nah, kan udah masuk nih. Nah, dia di sini udah mulai ngelirik, ya kita harus menganalisa bagian Androidnya juga nih. Ngoding Androidnya. Maka langsung ke tahapan analisis ini juga tetap mulai berjalan. Ini udah juga terlanjut berjalan, ini udah masuk ke tahapan desain, baru di sini mungkin mikirkan, oh MySQL-nya seperti apa. Nah, bagian ini udah mulai berjalan lagi. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu dia. Ada urutannya dia seperti ini. Walaupun mirip seperti RAD, tetapi susunannya sedikit berbeda. Kalau tadi mungkin dipecah aja. Ini tanggung jawab kamu di sini, ini tanggung jawab kamu di sini, tanggung jawab kamu di sini. Kalau di sini bisa jadi yang ngerjain satu orang misalnya. Tapi dia dibagi. Oh, bagian ini dia udah selesai nih. Kayaknya udah bisa nih kita menganalisa bagian ini nih. Oh, ini udah masuk tahap bagian desain, kayaknya kita udah wajib nih menganalisa di bagian ini. Nah, bagian-bagian tadi kita bisa melakukannya menggunakan model evolutionary incremental. Nah, seperti itu dia. Hampir mirip. Nah, ya, seperti itu. Jadi tahapannya udah hampir desain nih, udah 50%, kayaknya kita udah bisa deh ngerambah sini untuk analisa. Dan ini tetap berjalan. Nah, seperti itu teman-teman. Model evolutionary incremental. Paham? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini sama ya, teman-teman, sama seperti tadi, incremental tadi. Kemudian ada yang namanya model evolutionary spiral, ya. Evolutionary spiral ini adalah pemodelan tahapan juga, di mana tahapan ini dimulai dia berbentuk spiral seperti obat nyamuk dia, ya. Nah, di sini tahapannya itu melalui semuanya ya, dari planning, kemudian modeling, konstruksi, deployment, komunikasi. Nah, di sini misalnya ada kendala lagi, kemudian ada perkembangan lagi, maka boleh lanjut lagi, planning lagi, modeling lagi, konstruksi lagi, komunikasi lagi. Ada lagi perbaikan, planning lagi, modeling lagi, konstruksi lagi, komunikasi lagi. Ada lagi perkembangan, balik lagi, planning lagi, modeling, berputar seperti obat nyamuk. Ini adalah model spiral. Maka akan berbeda jika jatuhnya nanti dia seperti waterfall. Kalau waterfall maka nggak akan ada lagi keliling-keliling seperti ini. Kalau udah tahapannya dari awal sampai sini selesai, udah selesai. Gitu. Makanya harus selesai benar-benar fix 100%, 100% itu kalau waterfall, teman-teman. Tapi kalau free spiral itu apabila kondisinya memang berbeda pula dia ya. Memang nanti misalnya kita udah bikinkan kita seorang programmer, bosnya mintanya atau klien kita minta kayak gini, mintanya banyak gitu ya. Awalnya kayak gini, kemudian kayaknya bagus tambah lagi deh. Akhirnya kita planning lagi, modeling lagi, konstruksi lagi. Ya enggak? Pas komunikasi udah bagus nih, tapi kayaknya tambah kayak gini lebih bagus deh kayaknya. Nambah lagi, planning lagi, modeling lagi, konstruksi. Nah, ini disebut dengan model spiral, teman-teman. Metodologi kita akan bisa jadi seperti itu nanti. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi bagaimana cara kita, gayanya kita nih mau gunakan metodologi ini seperti apa? Mau ke waterfall kah? Berarti kita harus benar fix 100% setiap tahapannya, karena kita nggak mungkin lundur ke belakang lagi. Gitu. Oke, ini spiral deh, karena nanti tuntutan dari klien ini kayaknya bakal banyak deh kayaknya ini. Kayaknya spiral aja deh yang cocok. Nanti kita demokan, kalau misalnya ada ulang kita ulang lagi. Kita konstruksikan, kita planning lagi, kita deployment lagi, kita komunikasi lagi. Pas kita komunikasi kan masih ada yang kurang, kita balik lagi kayak gitu. Nah, spiral mungkin nih yang cocok. Nah, seperti itu. Jadi adalah gayanya kita, modelnya kita ingin menerapkan metodologi tadi, teman-teman. Paham ya? Jadi gambar-gambar seperti ini bukan berarti nggak ada hubungan atau malah membuat kalian bingung, enggak. Tapi ini adalah gayanya aja gitu loh. Bagaimana cara kita menerapkan metodologi ini? Nah, seperti itu. Ini adalah spiral. Kita lanjut lagi. Ini spiral juga sama ya. Putar-putar aja ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ada yang namanya model evolutionary rakitan komponen. Ya.
Ini hampir mirip dengan spiral teman-teman. Biasanya kalau ini digunakan untuk proyek yang cakupannya luas gitu ya. Dimana di bagian tahapan-tahapan tertentu mungkin perlu ada penjabaran lebih detail lagi. Dan dimana di situ harus ada terus struktur lagi. Mungkin di bagian engineeringnya ini perlu ada tahapan lagi atau perlu ada pemodelan tambahan lagi di dalamnya. Bisa jadi mungkin situ di tahapannya ini adalah waterfall mungkin digunakan. Bisa jadi. Ya kan? Jadi di bagian engineering ini mungkin banyak yang harus dikerjakan, kayaknya kita perlu modelan lagi di sini agar terstruktur lagi. Nah, ini adalah rakitan komponen. Ya, dia lebih detail dia. Kemudian dievaluasi lagi, kemudian dikonstruksi lagi, ya kan? Kemudian di sini mungkin ada tahapan lagi karena proyeknya besar mungkin cakupannya. Nah, ini adalah model evolusioner rakitan komponen. Kemudian yang terakhir ada yang namanya evolusi model konkuren, ya. Bagi kita mungkin akan lebih banyak menggunakan seperti ini aja nih ya. Ya, di mana model ini adalah model yang tidak diatur sekali lah. Ibaratnya nggak diatur banget lah. Gitu ya. Kenapa? Karena di bagian tahapan-tahapan ini kalian boleh kemana aja gitu ya. Kerjain dulu analisis, kemudian cari aja data dulu gitu ya. Nanti balik lagi ke studi literatur, nyari yang kurang-kurang gitu ya. Jadi kalian boleh bebas kemana-mana aja gitu. Ya, nggak diatur seperti waterfall, nggak diatur seperti mode-mode selanjutnya sebelumnya gitu ya. Jadi kalian bebas cari data dulu aja lah ya kan. Udah dapat datanya, oh ya ternyata kita mau buat Android, baru kita cari tentang Android apa, kemudian balik lagi Android ini ternyata nggak Android aja cukup, balik lagi ke PHP. Jadi tahapan di sini berantakan teman-teman ya. Tahapan berantakan bukan berarti memang berantakan hasilnya, enggak, tapi ini malah lebih efektif. Kenapa? Karena kita lebih fleksibel aja untuk mengerjakan mana yang dulu dan mana yang mudah dikerjakan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Ini adalah model-modelnya, teman-teman. Jadi model-model SDLC adalah cara kita menerapkan dari tahapan yang udah kita kembangkan tadi. Mau model waterfall nggak mau kita gunakan dia. Atau menggunakan RAD nggak, atau menggunakan spiral nggak mau kita gunakan. Nah, tergantung apa ini bisa kita tentukan, tergantung kondisinya. Nah, seperti itu. Kalau berkemungkinan misalnya waterfall, ya udah waterfall. Lihat kondisinya. Ya. Tapi kalau misalnya memang itu adalah klien, itu bisa jadi nggak waterfall, bisa jadi dia menjadi spiral teman-teman, atau bisa jadi menggunakan prototype gitu. Kenapa? Karena kita butuh evaluasi dengan customernya. Kita butuh evaluasi, kita butuh demo ke customer. Kalau misalnya belum, ya kita ngulang lagi, kita harus konstruksi lagi, kita tambahin lagi. Berarti bukan model spiral yang tepat, model waterfall yang tepat, mungkin bisa jadi spiral teman-teman. Nah, seperti itu. Tetapi kalau model-model untuk teratur, untuk proyek besar atau klien, maka gunakanlah yang itu. Dan jangan gunakan yang seperti ini, teman-teman. Karena kalau ini nanti bisa jadi kalian nggak teratur nantinya. Ya, kapan kalian mau melakukan komunikasi dengan customernya kalau kalian gunakan ini? Awal-awal, terus nanti tengah-tengah komunikasi lagi, nanti sebelumnya komunikasi lagi. Itu akan repot sendiri, teman-teman. Nggak teratur malah. Nah, sesuai kondisi. Bagaimana cara metodologi yang udah kita kembangkan tadi, itu bisa kita gunakan dengan model gaya apa, tergantung dengan kondisinya seperti apa. Boleh waterfall, boleh RAD, boleh prototype gitu, boleh spiral teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi inilah model-model SDLC ya, cara kita menggunakan model-model ini untuk kerangka kerja penelitian kita tadi. Nah, seperti itu. Inilah maksudnya teman-teman ya, kenapa ada gambar-gambar seperti ini. Paham teman-teman ya? Nah, paham. Udah habis juga teman-teman. Jadi saya menjelaskan tentang model-model tugas minggu lalu agar kalian paham apa maksud dari model-model SDLC ini, gitu ya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan tulis ke kolom komentar aja. Kalau nggak ada ya, atau kurang mengerti silahkan diulang lagi materi ini. Oke, saya tutup ya. Saya rasa cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.